Oke, karena tadi ada kendala sinyal, jadi kita ulang lagi ya. Tadi kan sudah sempat dibahas tentang strateginya Bro Mama terkait dengan memilih sahamnya. Ini sambil nunggu. Oke, siap. Ya, halo. Halo bro, Iya, sorry ya. Tadi ada ini ya. Nggak tahu di mana nih kendalanya. nah itu di tempat gue pas di sana. Soalnya di tempat gue nih Nah, sering itu banget dia. tiba-tiba wifi-nya ngilang gitu kan. Enggak ya? Tapi tadi ku cek kok Oke. lancar-lancar aja gitu. Iya, ya. Berarti kita balik lagi nih. Tadi kan di awal tentang strategi memilih sahamnya nih. Salah satunya Hmm. adalah yang sering dipakai produknya, Ya. perusahaannya yang kita tahu. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Karena kan biasanya seorang analis kredit kan paham tentang laporan keuangan. Oh Nah, iya apakah tadi ada tuh, uh, tadi berhenti di situ. seperti apa tuh? Ya, Nah benar. biasanya kalau misalkan apa, gue udah tahu nih perusahaan apa yang pengen gue beli. Jadi kayak Mm-mm. misalkan Unilever gitu, oh berarti di consumer goods gitu. Biasanya akan kulihat laporan keuangannya karena sebagai tukang kredit, nganalisa kredit itu uh, gue cukup tahu mendalam laporan keuangan Mm-mm. perusahaan dan bisa membaca gimana kondisi perusahaan gitu. Dan kubukalah laporan keuangan beberapa perusahaan yang memang industrinya pengen gue masukin. Dulu sebagai analis kredit, industri pertama yang kupegang adalah telco, telekomunikasi. Oke. Jadi nganalisa Telkom, Telkomsel, Telkomsel kan Telkom ya, Indosat, Mm-mm. XL, dulu sampai tahu ARPU-nya berapa, average revenue per user dari masing-masing Periusaha. operator berapa gitu kan. Mm-mm. Strateginya apa, mereka investasinya seperti apa, pricingnya gimana gitu. Nah dari situ gue pilih tuh yang paling bagus dari tiga perusahaan telekomunikasi ini. Yang kalau misalkan telekomunikasi kan industrinya itu cepet banget ya update teknologinya Mm-mm. sekarang ya. Nah Ya, kira-kira setuju. nanti yang akan bisa cepat buat adapt dengan apa namanya teknologi baru itu yang mana antara Telkom, Indosat atau XL. Nah gue pilih lah salah satu yang terbagus. Terus gue juga paling seneng ini, apa namanya, karena nganalisa beberapa sektor industri, sawit, coal, telco, terus habis itu ada juga consumer goods, manufacturing gitu ya. Gue tuh jatuh cinta banget sama model bisnis si perusahaan supporting telco, perusahaan tower, tower telekomunikasi. Gue cinta banget Oke. sama model bisnisnya. Kenapa? Karena Ya. si Ah. perusahaan tower itu mereka capex-nya emang gede kan, utangnya banyak, Mm-mm. capex-nya gede, tapi income-nya mereka itu sudah pasti di lock Mm-mm. selama at least 10 tahun. Jadi kontraknya mereka itu udah pasti dengan beberapa perusahaan apa telco gitu ya. Dan perusahaannya itu nggak cuma satu doang. Jadi mereka bisa nambah kalau misalkan ada perusahaan telco baru mereka bisa nambah. Nah, recurring income-nya itu masuk terus gitu ke si perusahaan-perusahaan tower ini. Mau kayak gimana pun, mau krisis kayak gimana pun, mereka itu dapat prioritas pembayaran lah dari si operator. Nah itu gue cinta banget sama perusahaan kayak gitu kan. Akhirnya gue investasi lah Oke. di perusahaan-perusahahaan tower gitu. Yang Oke, kayak gitu-gitu sih. siap. Cara-cara investasi gue kayak Ya, gitu. ya. Ya. Jadi banyak banget nih sudah dikasih bocoran ya sama Bro Mama terkait saham-saham apa aja nih yang sebenarnya lagi dikoleksi sama beliau nih saat ini. Gitu Tadi ya. menarik bilang, saya kan tower tuh ke Sarana Menara Nusantara. Itu memang ya lagi naik-naiknya kan. Kemarin juga dia orang lagi Hmm, pada drop pandemi, dia malah lagi kencang sendiri. Terus betul. terus ada tadi bilang Telco, Telco. Telco. Tapi belum disebutin ya di antara tiga tadi Telkom ya berarti ya. Nggak gue sebutin Telkom. emang. Gue nggak pernah Oh mau gitu. sebut. Gue nggak pernah mau sebut. Agak Yang gue disebut. sebut cuma WTJ doang tadi di depan. Oh iya. Tower juga kan disebutin juga tadi. Enggak, tower telekomunikasi kan ada tower, ada TBIG, ada GON, Uh, ya kan? ada Bali Ya, juga itu ya. juga. Hmm. Nah, itu kalau kita perhatikan, mereka itu kayak stream revenue-nya itu udah pasti gitu tiap tahun. Udah Hmm. ke lock selama beberapa beberapa tahun apa ke depan gitu. Dan Hmm. utangnya mereka gede sih, utangnya mereka gede, tapi apa namanya? Kalau misalkan kita lihat ke dalam gitu kan, EBITDA segala macam gitu, nggak Hmm. pernah ada masalah si perusahaan-perusahaan ini. Nah, Oke. ini unik banget soalnya si perusahaan ini di Indonesia gitu. Di negara lain belum tentu ada soalnya. Oke. Tapi nggak disebutin ya di antara yang empat tadi itu yang mana dipilih ya. Nggak dong. Gue lagi nungguin ini, gue lagi nungguin anak perusahaannya Telkom IPO. Anak perusahaannya Ya. Telkom kan mau di spin off kan, yang itu kan.
Nah ini gue Yang nungguin banget Mitratel ya, kalau nggak salah ya, Mitratel, Mitratel ya. betul. Ah, Itu kan salah satu yang oke oke koleksi towernya paling banyak gitu ya di Indonesia ya. oke. Siap. Jadi itu tadi ya udah di-sharing ya sama Bro Mama terkait dengan sektor saham apa aja nih yang menarik banget model bisnisnya. Jadi teman-teman ataupun yang ingin bertanya lebih dalam, entah itu pada saya ataupun kepada Bro Muhammad, silakan di kolom komen yang sudah disediakan. Karena nanti akan ada satu orang yang kita kasih membership gratis dari Pintar Saham. Kemudian ini nih, tadi kan kita ngomongin yang berhasilnya aja nih, bagus-bagusnya aja nih. Nah, kalau Ah, kira-kira ada nggak sih yang selama jalan berinvestasi sahamnya ada nggak yang boncos banget atau gagal banget atau ini apaan sih yang kayak gitu? Belum banyak. amat. Banyak ya. Kalau ngomongin posisi sekarang ya, ngomongin posisi Ah, sekarang, yang merah banyak. banyak. Ada lah. Dari Ah, portfolio itu sekian saham yang kupegang, separuhnya itu masih merah. Merahnya ada yang dalam, ada yang merahnya cuma beberapa persen gitu. Tapi hmm, sebagian lagi ada yang udah sampai 200-300% gitu kenaikan ininya. 200 sampai Jadi 3. Oh, kenaikannya. iya, jadi ngelihatnya itu kalau misalkan di total portfolio ya nggak pusing gue. Hmm, Oh ini masih negatif, oh ini negatif segini, ya udahlah nggak apa-apa gitu, tungguin dulu gitu. Karena gue bukan trader, gue nggak main pendek. Gue trading oke. kalau misalkan pas lagi sempet, karena kan ngantor ya. Jadi kalau misalkan pas ngantornya itu lagi nggak terlalu ribet, gue trading juga Ah, gitu. Kalau misalkan pas trading masih oke. oke lah. Tapi kalau misalkan untuk yang pegang jangka panjang, karena beberapa sektor yang gue suka tadi, oh ya gue juga suka banking kan. Gue juga suka Hmm, suka banget sama banking karena gue kerja di bank. Ya anyway, kalau hmm, misalkan percaya sama pertumbuhan Indonesia, ya pegang banknya aja udah. Bank-bank hmm. yang paling gede gitu kan, Mandiri, BCA, Ah, BNI, Mandiri, BCA, BNI, BRI, BRI. BRI. Ya udah Ah, itu. oke. Itu aja. Dan ke BNI sama Mandiri itu kan sektor apa? Segmennya sama nih, corporate gitu ya. Ya, Sementara kayak benar. Mandiri, BRI, BCA itu tiga bank segmennya beda semua dan semuanya paling Hmm, gede di segmennya masing-masing. BCA hmm, consumer transaksi, BRI hmm. di mikronya, Mandiri di Mikro. corporate-nya. Kalau mau corporate-nya mau BNI atau Mandiri ya sama aja lah. Gitu. Kalau Oke, gue sih gitu siap. sih. Ya. Kalau yang merah Udah apa? dikasih tahu Portfolio juga masih nih ya. banyak. Nah, kayak gitu gimana nih biasanya? Biasanya kan kalau kita sudah lama di saham kan paham nih, wah kalau merah segini itu sebenarnya ya udah oke-oke aja, baik-baik aja selama fundamentalnya baik-baik aja kan gitu ya. Cuman kan kadang banyak yang pemula di saham, apalagi yang kemarin di tahun 2020 kemarin banyak banget investor baru di saham ya. Sekalinya Iya, merah iya. langsung panik, sekalinya ini Panik, langsung betul, bilang betul. ini dan lain-lain. Sebenarnya ada tips nggak sih dari Bro Mamat sendiri terkait dengan sebenarnya enaknya itu berinvestasi saham tuh kayak gimana sih? Maksudnya gimana sih cara ngilangin paniknya? Gimana sih caranya biar kita tuh stay cool yang kayak gitu? Tipsnya uh, mungkin? Tipsnya bakal klise banget gitu rasanya kalau didengar gitu kan. Jangan pakai uang panas, pasti kan itu kan. Iya. Iya. Jadi kalau misalkan mau investasi saham, duitnya di Mm-mm. situ. Kalau prinsip gue ya, gue beli Mm-mm. saham, gue akan pegang selamanya gitu. Karena itu Oke. gue lihat dulu analisa tadi, produknya gue pakai, Mm. gue tahu perusahaannya, gue tahu laporan keuangannya, gue tahu segala macam, dan gue beli sahamnya. Habis gue beli ya udah, gue beli. Uh, Kapan mau jual, Mat? Gue nggak ada berencana jual, gitu, nggak ada berencana Oke. jual. Mau orang bilang lu goblok, lu pegang, sorry kasar, lu goblok lu pegang Unilever gitu kan, perusahaannya Ya. sekarang ini harga sahamnya udah jatuh. Ini bener-bener kayak yang 2-3 minggu yang lalu itu kayak yang gue ngerasa kasihan sama teman-teman pemula yang baru mulai Mm. investasi saham, dengerin Mamat beli Unilever gitu kan, terus harga sahamnya boncos banget gitu, Turun. turun banget gitu. Nah, Iya. sementara gue ngelihat si perusahaan Unilever, oke, salesnya nggak naik memang, terus dari sisi profitnya nggak naik. Tapi dari Mm-mm. sisi, kalau ngelihat nih ya, apa, profitability-nya, return of equity-nya, dia masih gede gitu kan. Terus dia Mm-mm. masih jadi raja di pasarnya dia. Perusahaan dengan penjualan 10 triliun, kenaikannya pasti lebih mudah dibanding yang jualannya 40 triliun gitu. Gitu kan, Oke. ngelihatnya Oke. kayak gitu. Benar. Nah, kalau misalkan teman-teman ngelihat sahamnya yang dipegang itu turun gitu kan, uh, tipsnya gimana biar nggak panik? Lihat dulu perusahaannya yang dipegang ini apa, terus habis itu dulu dibeli itu rencananya buat apa. Kalau gue beli kan Mm. memang nggak ada rencana buat jual, karena nanti untuk dana pensiun di depan, untuk anak sekolah atau apapun lah di depan nanti yang memang jauh banget gitu kan. Jadi kalau sekarang
naik turun ya udah biarin aja gitu. Kalau misalkan pas lagi turun perusahaannya bagus, terus gue punya kesempatan buat beli lagi, dan gue beli lagi gitu. Tapi tipsnya itu tadi, Oke. jangan pakai uang panas, ada dana darurat, udah ada asuransi, segala macam, bla 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 bla. Kalau pengen tahu lebih lanjut, follow akunnya Mamat. Oke. Gitu. Oke, sekalian Sama promote pintar ya. saham, bagus banget ininya kan. Apa namanya, Oke. konten-konten edukasinya gitu kan. Ya, siap, siap. Ini sebenarnya sudah menjawab pertanyaan dari Surya Tama ya. Jadi Oh, katanya pemain pemula apa aja sih yang harus kita pelajari. Jadi salah satunya banyak juga yang men-skip mindset juga ya, oh Bro iya Mamat ya. benar. Jadi dikit-dikit sudah langsung coba ikutan. Jadi kalau kita lihat meme-nya itu dia harusnya ini, dia udah langkah duluan gitu kan. Iya, Banyak ya naik ke seperti itu. atas duluan. Ya, seperti itu yang sebenarnya banyak hal yang kelewat di investor pemula di Indonesia sehingga ujung-ujungnya ketika rugi atau loss langsung kapok di saham sehingga ujung-ujungnya Betul. ngomongin ke orang, wah ini nggak usah di saham, lu pindah aja ke kripto. Nah itu lain lagi, itu kan lain lagi. Jangan ke saham, pindah ke Ya, kripto itu sesuatu yang luar biasa sih. karena sebenarnya kan dari sisi risknya justru malah lebih parah kripto Malah kan lebih gitu ya. tinggi Jadi risikonya kripto, betul. benar, dan tidak ada underlying aset yang clear juga. Maksudnya kan balik lagi ke, nah kita pemahaman kita sendiri memang kalau kita lihat literasi keuangan pasar modal di Indonesia kan masih di bawah 5% kalau nggak salah di Ya, survei OJK yang tahun 2000 berapa gitu. Nah ini jadi saya nih Peter Sam dan Bro Mamat sendiri mulai akun Dani Rahmat ini ingin mengedukasi teman-teman semua di sini agar lebih paham terkait dengan investasi khususnya di saham. Nah, ada pertanyaan nih dari Firlian Syah. Apakah ada pandangan kira-kira kapan transaksi bursa bisa rame lagi? transaksi Oke. bursa bisa rame. Itu sekarang ini sepi Mm-mm. karena sebenarnya dana asing pada cabut gitu kan. Terus habis itu Uh-uh. investor retail gara-gara asingnya cabut, terus pada nyangkut gitu. Iya nggak sih? Mereka kemarin Januari Februari itu di awal-awal tahun kan hype banget tuh saham kan, lagi naik Benar. kenceng. Pasarnya pada Mm-mm. bullish, terus orang-orang itu pada kena euforianya. Wah, pasar market Mm-mm. lagi bagus nih. Pas gue di bulan-bulan itu, pas lagi nggak ada duit juga, terus ngeliat kan, yalah Mm-mm. naik kayak gini, ngapain gue masuk gitu, gue mikir kan. Gue nungguin aja nanti turun lagi, semoga ada kesempatan turun lagi. Nah, terus Uh-uh. kemudian ternyata asing Uh-uh. pada cabut karena di luar mulai pada cabut itu kan waktu stimulusnya Amerika udah mulai jalan ya. Stimulus di Ya. Amerika udah mulai jalan gitu kan. Terus Uh-uh. ketambahan ada rame-rame Israel Palestina gitu. Terus habis itu Mm-mm. COVID di India, di beberapa negara naiknya kenceng lagi gitu kan. Nah, Mm-mm. kalau kondisi kayak gitu kan orang investor yang punya duit gede pasti mereka akan milih market yang lebih aman ya. Ya nggak sih? Nah, kalau milih Oke. market yang lebih aman, marketnya Amerika, misalkan pada investor sahamnya itu punya di sana juga, mereka pasti cabut lah dari Indonesia yang dianggap memang marketnya yang lebih beresiko dibanding market negara maju. Amerika, Europe, atau Oke. mana, mereka mungkin cabut dulu gitu kan. Nah, dengan kondisi Mm-mm. kayak gitu ya, akhirnya merah seperti sekarang ini. Begitu merah, yang investor retail pada takut, mereka ambil duitnya masuk ke kripto tadi kan. Nah, kalau misalkan ditanya kapan kira-kira bursa bisa rame lagi, ya tergantung apakah nanti kapankah di Indonesia ini kenaikan COVID-nya dan sebagainya itu bisa terkendali, orang-orangnya itu bisa bisa manut lagi gitu untuk nggak sembarangan kemana-mana meskipun vaksinasi sudah terjadi gitu ya. Terus habis itu kondisi ekonomi Indonesia lebih melihat memperlihatkan tanda-tanda yang semakin menjanjikan gitu kan. Kalau itu udah kelihatan sih mungkin pada akan balik lagi mungkin di bulan 2 bulan lagi kali ya. Karena Oke. di Siap. customer gue yang manufaktur kan Mm-mm. sekarang customer gue itu banyak manufaktur Mm-mm. supply chain-nya perusahaan-perusahaan otomotif Jepang. Nah, Mm-mm. mereka cerita dimulai bulan-bulan Januari Februari itu order udah mulai masuk lagi, udah mulai produksi lagi gitu. Apalagi ada stimulus pemerintah yang pajak 0% sekian gitu kan. Mm-mm. Semoga itu bisa menggairahkan market lagi untuk bisa bikin ekonomi Indonesia bergerak lebih cepat lagi dan orang-orang taat sama protokol kesehatan, vaksin sudah bagus lagi, terus penularan itu udah turun juga COVID-nya, semoga gitu. Ya. Oke, oke. Ya. Jadi emang sebenarnya ini kerjasama semua pihak ya. Kita nggak bisa ngandelin yang namanya pemerintah aja buat Betul, pemerintah membuat ini, pemerintah mengajukan stimulus dan sebagainya. Nah, kalau masyarakatnya masih juga bandel,
masih aja nggak menjalankan protokol kesehatan, sebenarnya ya percuma aja gitu. Percuma Jadi aja, makanya betul betul. ini ada kerjasama antara kita semua deh biar segera selesai pandemi ini ya, meskipun memang ada berita yang terbaru yang baru saya baca bahwa puncaknya nanti akan mulai kelihatan di pertengahan Juni ya. Karena kan setelah Lebaran itu kan ada masanya mereka masih menginkubasi dan sebagainya, Inkubasi, sehingga betul. ya pertengahan Juni baru mulai kelihatan dampak dari kemarin libur panjang dan ada beberapa yang masih belum menjalankan protokol kesehatan. Nah kalau terkait dengan transaksi emang harus saya setuju juga ya, waktu di awal sebelum pandemi itu sebenarnya kan transaksi bursa itu kalau dalam sehari antara 8 sampai 9 triliun sehari. Nah, tapi pada saat lagi booming-boomingnya itu sempat sampai 25 hingga 32 triliun. Itu bayangin itu. Saya sebagai seorang yang udah masuk di saham dari tahun 2013, wah ini hebat banget nih, sukses banget nih sosialisasi sahamnya. Ternyata setelah saya cek-cek lagi, wah setelah banyak yang nyangkut sepertinya sepi lagi kan gitu kan. Iya, Balik iya. lagi ke sekarang ke 8 hingga 9 triliun. Jadi kalau pertanyaannya kapan ini ya sepertinya tergantung kita itu pahamnya sahamnya itu seperti apa. Maksudnya gini, kadang kan kalau kita sekedar ikut-ikutan, sekedar ya ikutin arus, wah ini lagi trending saham, semua pada ikutan saham. Terus tiba-tiba trending kripto, semua pada trending kripto, ikut-ikutan kripto. Nah, terus tiba-tiba Elon Musk bilang apa, turun lagi, kan gitu kan. Nah, itu dia. Jadi kan, nah sebaiknya kita punya mindset atau pemahamannya dulu dengan baik nih teman-teman, agar teman-teman ini ketika memilih suatu saham, paham, oh saya beli saham ini karena saya suka perusahaannya, produknya bagus, laporan keuangannya bagus. Nah, hal seperti itu sebenarnya yang harus kita maksimalkan nih ceritanya. Oh, tadi Oke. soal mindset, bro. Ah, Gue ada yang mau mm, ditambahin. Mindset mm, gue kan mm, sebagai investor jangka panjang gitu ya. Memang gue nggak main mm, pendek. Main pendek kalau sempat mm, gitu. Tapi mm, buat teman-teman yang mau masuk ke saham, nggak ada mm. salahnya kalian mau jadi trader, mau jadi investor jangka panjang, Investor. manapun sama aja gitu. Kalau mau trading ya mindsetnya beneran tentukan mindset tradingnya itu seperti apa gitu. Terus belajar teknik Mm, tradingnya gitu kan. Jadi mau ya, mau jadi trader, mau jadi investor nggak ada yang salah, manapun boleh, silahkan gitu. benar. Setuju, setuju. Jadi jangan tiba-tiba ya. Awalnya pingin jadi trader, tapi karena nyangkut ya udah deh investor aja gitu. Jangan kayak Itu gitu yang nggak juga. boleh, Jadi ya. sebaiknya fix di awal. Jadi misalnya trader nih harus punya trading plan-nya dulu di awal. Kalau investor, oh saya punya valuasinya yang real tuh seperti apa, yang kayak gitu ya, Bro Muhammad ya. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Paul Hermawan. Sektor di pasar saham Indo yang bisa jadi indikator bahwa pertumbuhan ekonomi akan bertumbuh. Sektor yang leading dan laggard. Nah, apa tuh kira-kira ini? Gue tuh Sebagai, nggak terlalu paham kalau misalkan ditanya sektor yang leading, sektor yang laggard itu kayak gimana gitu kan. Yang mm-mm, yang gue mm-mm, paham adalah mindset gue sebagai investor tadi, gue suka mm-mm, sama perusahaannya, gue ngerti mm-mm, industrinya, terus mm-mm. habis itu bisnisnya emang bagus, then I buy the stock. Despite dia ada laggard, dia udah leading atau apa, atau udah kemahalan atau enggak gitu kan. Karena menurut gue kalau Oke, misalkan satu saham itu dibilang udah kemahalan nih, tapi si sahamnya ini perusahaannya emang bagus gitu kan. Nggak menutup ya. kemungkinan yang gue beli sekarang mahal, itu akan terus berlanjut Mm-mm. sampai ke masa depan gitu kan. Nah, mungkin ini lebih tepat kalau dirimu yang menjelaskan, Bro Mo. Sektor yang leading dan laggard itu yang kayak gimana? Oke, oke. Nah, sebenarnya kan kita kalau ya ini opini dulu ya. Pertama pendapat bahwa Hmm. kan yang namanya siklus ekonomi kan ya dia itu pasti naik turun ya. Jadi kita nggak Hmm. mungkin siklus ekonomi kencang naik terus atau kencang turun terus, itu nggak Yes. mungkin. Pasti ada naik, pasti ada turun. Nah, kadang ketika suatu ekonomi masuk kategori resesi seperti yang saat ini terjadi di seluruh negara di dunia, maka ada sektor-sektor yang dianggap bahwa dia akan survive atau dia akan tetap Hmm. Nah, atau ketika juga kita situasi ekonomi sudah mulai pulih, maka ada sektor yang dianggap akan segera yang di luar dia naik, dan itu akan menunjukkan bahwa ekonomi ini lagi bagus, akan segera bagus. Ataupun ketika ekonomi sudah lagi di puncaknya, sektor apa yang paling kencang. Nah itu emang agak unik ya. Pertama, ini kan situasinya beda nih, nggak kayak situasi Iya. sebelum-sebelumnya. Kalau dulu itu kan yang namanya ekonomi atau krisis itu kan ada sebabnya, biasanya financial things. Nah, kalau ini kan Hmm. krisis ini disebabkan yang saat ini adalah pandemi atau kesehatan. Kesehatan Hal ya. yang sebenarnya 100 tahun lalu ya, flu Spanyol. Dan itu kan Ya.
dokumentasinya terkait dengan pasar modal kan sebenarnya nggak ada, bahkan di Bursa Efek Indonesia sendiri belum ada ya kalau nggak salah Belum waktu ada, itu. ya. Nah itu dia. Jadi kita memang masih menebak-nebak nih arahnya bakal kemana. Cuman kalau saya sih berpendapat kalau mau yang defensif banget ya teman-teman ambil di consumer good, itu yang paling simple, consumer good. Terus ada juga yang bilang kalau mulai tumbuh ekonominya, mulai tumbuh permintaan, maka sektor-sektor tambang akan mulai naik lagi nih, mulai dari harga komoditas dan sebagainya. Ya. Tapi sekali lagi ada hal yang harus kita pertimbangkan. Maksudnya saya juga kaget yang kita kan pinginnya 2021 ini udah clear lah ya, virus dan sebagainya tuh ya udahlah selesai gitu kan ya. Tapi ternyata di India tiba-tiba ada varian baru. Nah, itu kan Betul, betul. itu benar-benar di luar, wah kok gini jadinya. Jadi kan orang Ya, pada betul. ini sampai kapan, bakalan sampai kapan kan gitu jadinya. Jadi kalau dari saya sih Pak, jadi pertanyaannya saya sih lebih prefer kita lebih pilih yang defensif atau yang mana gitu aja sih. Kalau defensif ya saya sarankan consumer good. Tapi kalau seperti yang Bro Mama tadi bilang, kalau mau ngikutin pertumbuhan ekonomi ya bank cocok. Memang benar sih, karena kan ekonomi di Indonesia itu sebagian besar merupakan ekonomi perbankan. Seperti itu sih. Betul. Nah, kalau Iya. misalkan memang pengen di masa depan itu seperti apa yang berkembang gitu kan. Ini masa pandemi ini presiden yang benar-benar belum pernah ada sebelumnya gitu kan. Setelah flu Benar. Spanyol, mungkin generasi yang mengalami itu udah nggak ada. Terus tiba-tiba ada pandemi corona ini. Ternyata selama setahun terakhir ini, kehidupan kita tuh banyak banget berubah loh. Ya, Beda setuju. banget. Ya kan, beda banget. Kerja yang dulu harus datang ke kantor, sekarang itu bisa di rumah. Nah, di situ kan berarti banyak banget sektor-sektor yang mengalami apa ya namanya, mungkin perkembangannya itu kalau nggak ada corona ini baru akan kerasa 5-10 tahun lagi, tapi ternyata setelah ada pandemi, kerasa setahun ini gitu. Kayak apa? Ya telekomunikasi tadi gitu kan, telekomunikasi teknologi gitu kan. Banyak banget Benar. sekarang perusahaan-perusahaan teknologi yang jadi gede gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang penasaran, mungkin bisa juga mulai koleksi saham-saham teknologi, karena ya siapa tahu gitu. Kemarin gue dengerin ada podcast gitu ya, ngomongin soal setelah corona ini selesai, misalkan 100% di dunia ini sudah divaksin dan sudah 0% penularan baru gitu. Kira-kira orang bakal balik lagi nggak ke masa sebelum corona? Ternyata 92% loh, stunning ini hasilnya, bilang enggak. Kita akan mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Kayak kerja gitu, mereka udah nggak akan lagi 100% balik ke kantor. Jadi kerja di mana aja itu udah bisa dimungkinkan dengan kondisi kayak gini. Nah, dengan kondisi seperti itu kan, saham-saham perusahaan teknologi yang dulu siapa sih denger Zoom gitu kan? Zoom, Blue Jeans, terus habis itu Webex gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang kita setiap hari makainya gitu. Iya, Nah, yang benar. bisa memfasilitasi itu siapa? Saham-saham perusahaannya gitu. Yang di Indonesia ada, yang bisa kita beli, yang bisa support teknologi itu siapa gitu. Mungkin itu bisa dipikirkan Oke. juga sih. Ya, ya, setuju banget. Jadi intinya adalah yang perusahaan yang adaptable untuk perkembangan dari apa yang terjadi saat ini gitu ya, Bro Mamat ya. Yes, Bagaimana dia yes. caranya survive, gimana caranya dia ya ngikutin perkembangan lah. Tapi sayangnya memang di Indonesia ini nggak terlalu ini ya, saham-saham teknologinya ya, kalau saya perhatiin ya. Belum, iya. Belum kan ya, kalau kita di luar baru ya banyak ada mulai, Banyak ya ya. bahkan ada istilah FANG, Facebook, Apple, Alphabet, Netflix, yang Google, yang Iya, gitu kan saham-saham yang betul, membuat betul. indeks di US itu ya udah bukannya malah jungsep tapi tetap naik-naik aja sampai sekarang kan gitu Betul, kan ya. betul, betul. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi nih, jadi dari Discodut ini ya. Discodot ya. Berapakah jumlah ideal emiten yang kita miliki? Ada yang bilang cukup 3 saja agar bisa fokus. Nah kalau Bro Mamat gimana nih? Gue mau ngomong ini tapi takut diajar banyak orang nih gue. Kan para influencer saham termasuk pintar saham mungkin menyarankan diversifikasi, iya boleh, tapi nggak usah banyak-banyak. Karena kalau misalkan naik, misalkan beli 10 saham, salah satu naik 100%, portofolio naik cuma 10% berarti kan. Jadi kalau Ya, bisa jangan benar. banyak-banyak gitu ya. Nah, kalau gue itu berkeyakinan, kalau misalkan gue belinya itu perusahaan yang bagus, kenapa gue harus batasin perusahaan yang bagus yang gue miliki, itu cuma 10 gitu. Kalau misalkan gue punya duitnya, ya kenapa nggak semua perusahaan yang bagus itu gue pegang gitu. Kalau misalkan perusahaan itu gue tahu emang bagus, kayak di consumer goods gitu misalkan. Kan consumer goods yang rame Unilever, ICBP gitu kan. Padahal di Ya. consumer goods itu banyak banget perusahaannya gitu, dan bagus-bagus semua gitu loh. Ya kan? Mungkin Ya. size-nya itu jauh lebih kecil dari Unilever gitu. Tapi
kayak misalkan Mayora gitu. Mm-mm. Siapa yang nyangka Mayora itu bintang iklannya malah si siapa namanya Vincenzo itu. Gue nggak terlalu, Sung Joong Ki gitu Oke. kan. Iya, Joong Ki iya. jadi bintang iklannya si Kopiko. Dan kemarin gue Iya. nonton Main, gue suka drakor kan, ada Main gitu, Oh, cerita iya, keluarga iya. super kaya di Korea. Terus Ah, si salah satu menantunya itu pas lagi dandan gitu kan, terus dia mm-mm. dikasih sama pembantunya gitu permennya Kopiko loh, gitu kan. Gue kaget, hah, Kopiko sampai ke sini gitu promonya gitu kan, Ah, placement ah. iklannya gitu. Nah terus gue lihat laporan keuangannya, ternyata bagus juga gitu Mm, dibandingkan perusahaan-perusahaan kayak Mayora, terus habis itu Sido, Unilever, mm-mm. terus Mm-mm. perusahaan-perusahaan yang lain setelah dijajarin gitu bagus semua loh, nggak ada yang jelek gitu kan, nggak ada yang rugi gitu, profit semua gitu. Terus kalau misalkan gue pegang semua apakah salah gitu? Mm-mm. Ini kalau menurut gue ya, tapi Mm-mm. mungkin menurut Mm-mm. yang pinter-pinter saham, yang pinter-pinter money management, ya enggak, harusnya enggak banyak-banyak. Tapi kalau gue, ya kenapa enggak kalau misalkan memang suka gitu loh. Kalau Oke, menurut oke, gue, oke. jadi ya Ya, ya. terserah gitu, mau berapa banyak yang pegang. Gue sempat dengar podcast juga Mm. gitu di Mm-mm. Mm. podcast luar gitu kan, karena saham di sana ribuan ya, kalau di kita kan masih Ya, 700-an saham ya. 700-an Mereka kita. bilang sama kayak yang gue bilang awalnya, kan gue malu gitu ngomong itu, terus begitu gue denger itu dia dia ngomong kayak gitu, oh sama nih ternyata. Dia bilang kalau misalkan perusahaan yang lu pegang bagus nih, terus lu pegangnya sampai let's say 10 tahun 15 tahun lagi, ternyata selama 10-15 tahun itu perusahaannya naik 200-300 kali dari harganya sekarang gitu. Terus lu nggak Mm-mm. pegang gara-gara lu mau ngikutin, nggak boleh banyak-banyak misalkan, ya kan rugi, lu Ya. kehilangan kesempatannya, dibilang gitu. Ya nggak masalah juga, tapi nggak tahu kalau menurut Bro Murah gimana. Gue takut diajar gue. Enggak. Ya kan bebas nih, bebas kan yang penting selama apapun itu ketika kita berhasil menjalankannya dan kita cocok ya menurut kita ya bebas-bebas aja sih. Cuman kan memang ada pertanyaan nih misalnya kalau ternyata 700 bagus apakah kita mau koleksi 700 kan gitu nih Bro Muhammad ya. Ya. Nah, kalau dari sisi teori, nah kebetulan saya kan ngambil S2-nya tentang manajemen keuangan, bikin tesisnya juga tentang portofolio saham. Nah, di sana dibilang sih ada uh, resiko tidak sistematis, resiko sistematis. Nah, kita ngomongin Yes. resiko dulu. Nah, jadi risiko sistematis yang di luar kuasanya kita ya, mulai dari pandemi lah, kenaikan suku bunga lah, nah itu sistematis. Kemudian ada risiko tidak sistematis yang bisa kita mitigasi atau kita kurangi dengan cara melakukan diversifikasi. Nah, diversifikasinya dalam satu portofolio itu ada berapa saham sih? Nah, ada yang bilang 10 hingga 20. Itu katanya sebenarnya sudah sangat cukup untuk memitigasi risiko tidak sistematisnya. Risiko tidak sistematis adalah yang tadi, misalnya ada perusahaan A, dia ternyata untung, kalau kita koleksi saham rugi ketika koleksi saham perusahaan A aja ya udah porto kita kan jadinya jelek nih Ya, kelihatan. betul. Nah, jadi kita harus koleksi yang beda sektor, yang tidak terkorelasi secara positif. Misalnya koleksi 10 saham, jangan bank semua. Nah, itu kan nggak Betul, pas. betul. Ya kan, jangan bank semua. Kalau bisa digabung ada bank, ada consumer, ada konstruksi mungkin, atau ada properti atau apa seperti itu sih. Jadi memang saya sendiri memang harus setuju juga ya dengan Bro Mamat bahwa ada perusahaan di Indonesia itu ada yang bagus-bagus banget sehingga bingung milihnya ya, ini yang mana ya milihnya ya kan gitu kan. Dari tapi emang yang kemarin karena ada pandemi itu jadi banyak yang terseleksi ya jadinya wah Ya. ini rugi dia, ini gagal dia ini nah kayak gitu. Jadi kalau pendapat saya sih kalau bisa 10 sampai 20 dari Discodut ya. Kalau bisa 10 sampai 20. Nah, kalau trading gimana? Nah, trading kan lain lagi nih. Oh iya Karena trading betul. kan kadang ya kalau trading kan kita kadang harus fokus banget nih. Jangan sampai kita Hmm. koleksi 20 saham untuk trading tapi kita bingung ini perasaan kemarin resistennya di titik ini kok salah ya, salah gini ya. Jadi biar kita lebih fokus, saya sih lebih menyarankan untuk trading maksimal 5 saja. Sehingga, apalagi yang jangka pendek ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa 5 saja, sehingga ketika dia sudah capai target, ya udah take profitnya itu nggak kebingungan, karena kita ngelihat Yes. banyak banget saham gue. Nah, kayak gitu sih. Sama sih, Oke. kalau kalau trading gue Mm -mm. juga apa? Gue kalau trading kan nggak day trading ya. Gue biasanya Mm -mm. seminggu. Jadi Senin gue mulai, Jumat gue tutup. Oke. Apapun posisinya pasti gue tutup hari Jumat, dan biasanya dari Senin sampai Jumat itu gue pegang cuma 5 doang memang. Kalau memang Mm buat -mm. trading. Gue Mm -mm. analisanya ya dari minggu sebelumnya, hari Jumat minggu sebelumnya begitu tutup Mm -mm. market gitu kan, gue lihat, oh ternyata pergerakannya kayak gini, kira-kira yang mau gue ambil 1, 2, 3, 4, 5.
nanti hari Senin pagi gue akan masuk di situ dengan modal yang memang sudah ditentukan buat trading gitu. Begitu udah Jumat, udah. Oke. Jadi kalau trading gue juga nggak berani banyak-banyak sih, pusing. Ya, ya, Sama, setuju. Jadi lebih ke swing uh, trading ya, Bro Mamat ya? Lebih ke swing swing ya trading. berarti ya? Hmm. Hmm. Sama kayak misalkan tadi di satu sektor juga gue nggak pegang banyak-banyak banget juga sih. Paling banter Hmm. kalau misalkan satu sektor ada 60 saham ya gue pegang paling cuma 3 lah. Gue pilih 3 yang Hmm. oh ini bagus gitu. Kayak bank tadi kan, bank cuma ya Hmm. 3 yang gede tadi gitu. Gitu Mandiri, paling. BCA, BRI, BRI. gitu ya? Karena itu beda semua marketnya gitu. Setuju. Oke, oke. Ya, ini kita balik lagi nih ke sesi pertanyaan. Jadi dari M. Wahyu, bagaimana menyikapi emiten dengan kinerja baik, tapi harga nggak kemana-mana, tetapi emiten dan kinerja buruk malah berterbangan? Ya nggak rezeki aja sih. Kalau gue sih nggak rezeki aja. Kalau misalkan emiten yang bagus yang gue pegang ternyata masih pada turun gitu kan, harganya turun, Ah, ya ah, seperti dibilang ah, sama Bro Murah tadi, memang siklus hmm, ekonominya yang lagi waktunya terbang itu yang ya yang itu gitu. Terus hmm, sementara yang kayak misalkan konsumer yang hmm. nggak naik-naik, nggak kemana-mana, tapi perusahaannya bagus, ya mungkin emang belum waktunya. Karena dia juga, orang Oke. juga masih ngerem pendapatan dan apa ngerem pengeluaran gitu kan. Jadi income-nya si perusahaan juga masih segitu-segitu aja. Ya nggak masalah Hmm, juga sih. Kalau buat gue malah hmm. kayak yang nggak apa-apa ini waktunya gue buat beli. Waktunya gue buat beli, waktunya gue Oke. buat beli gitu. Nah kalau misalkan yang udah terbang kemana-mana ya selamat buat yang pegang, berbahagialah gitu kan. Bukan rezeki gue. Karena ya sudah, maksudnya gini, ada 700 saham di sana seperti Bro Murah bilang tadi gitu kan. Ya nggak mungkin kita pegang 700-700-nya gitu kan. Yang penting Hmm, adalah menata hati, targetnya apa, maunya kayak gimana, menata pola pikirnya. Kalau gue gitu. Yang penting hmm, investasi hmm. gue udah tahu ini semua yang gue pilih adalah bagus. Terserah mau Oke. lu ngomong apa, ini perusahaannya bagus gitu. Gitu kalau gue Oke. sih. Setuju, setuju. Jadi sebenarnya ya banyak sih ya kalau kita ngelihat setiap harinya yang saham naik, harga saham yang naik paling kenceng biasanya kan yang agak yang gorengan ya atau kolesterolnya tinggi kan gitu kan ya. Nah, itu yang biasanya naiknya kenceng nih dalam sehari. Nah, tapi kan kita kan berinvestasi saham ini sifatnya sustain atau berkelanjutan, sifatnya jangka panjang sehingga jangan hari ini naik misalnya 20%, besoknya wah boncos terus nih. Jangan yang seperti itu. Kalau bisa sih memang harus lihat laporan keuangannya, kinerja keuangannya. Kalau kita emang yakin bahwa ini sebenarnya emitennya bagus, cuman orang pada masih belum aja, masih belum ngelihat Hmm. aja. Nah, jadi ya udah nggak usah terlalu dipikirin, nggak usah terlalu yang wah kok dia naik terus nih saham-sahamnya padahal rugi, statusnya rugi kan ada kan salah satu bank yang Ada. statusnya rugi berdarah-darah banget nih. Jangan disebut, jangan disebut. Gak Di sebut. akun gue soalnya lagi ada ininya soalnya tayang. Oh enggak, saya nggak nyebutin. Cuman dia kan berdarah-darah terus nih kan. Cuman Iya, kok iya, naiknya iya, iya. kencang banget. Nah itu kan kalau orang yang paham kan, wah ini nggak ada yang salah nih sebenarnya. Tapi kalau kalau Tapi bisa sih, kalau pengen berkelanjutan ya pilihlah yang berkinerja keuangannya baik. Jadi jelas nih. Nah pertanyaannya kinerja keuangan yang baik itu seperti apa? Nah itu mulai dari rasio keuangannya, market share-nya seperti apa dalam penguasaan produknya, the good corporate governance-nya, reputasinya. Nah, kayak gitu penting banget nih dalam saham. hmm. Ya, gimana tuh, Bro Mamat? Tapi ini apa namanya, kayak yang Ya, saham bank yang disebut tadi, bisa jadi harganya naik mm-mm, terus itu memang market itu sudah price in ekspektasi mereka ke depannya itu mereka bakal seperti apa gitu kan. mm-mm, Makanya mm-mm, orang-orang rela untuk membayar harga semahal itu gitu. mm-mm, Jadi ya nggak masalah juga kalau misalkan memang mau masuk ke situ gitu. Jadi nggak ada yang mm-mm, salah. Yang salah adalah masuknya nggak ada analisa, nggak ada hitung-hitungan. Yang penting masuk karena dia lagi rame gitu. Nah itu nggak boleh. Dan ini iya, apa ya, namanya? Buat gue pribadi gitu ya, gue tuh takut kalau mm-mm, misalkan saham yang gue pegang nggak ada sebab apapun, kayak yang tadi dibilang kinerjanya jelek, tapi malah harganya terbang tinggi. Gue tuh malah takut mm-mm, pegang yang seperti itu. Kenapa? Karena gue jadi kayak yang nggak bisa manage pikiran gue sendiri. Gue mm-mm, takut kayak yang wah ini berarti apa waktunya gue jual ya, apa waktunya gue beli ya, atau ngapain ya gitu. Itu sering pas trading gitu kan, chartnya bagus, meskipun kinerja keuangannya nggak terlalu bagus kan, kalau trading gue lebih rely on chart ya. mm-mm. Chartnya bagus gue beli gitu kan, dengan harapan naik nantinya karena akan masih lanjut dan sebagainya. Ternyata bener naik gitu. Tapi setelah nyampe target gitu, gue malah kayak yang gue jual nggak ya, gue jual nggak ya, malah yang kayak gitu gitu, malah nggak jadi nggak disiplin gitu jadinya.
Iya, ya benar. Jadi intinya kita harus konsisten dulu nih, maunya ngapain nih. Nah, ini sebenarnya nyambung dengan pertanyaan dari Firlian Syah juga. Ada pandangan terkait dengan sektor batu bara. Kayaknya lagi pesimis banget, apa saya stop loss aja. Nah, ini sepertinya Firlian Syah ini ketika di awal memilih saham sektor batu bara masih bingung nih, mau dia trading apa mau dari investasi gitu ya. Sehingga karena adanya sesuatu hal yang kurang ini, jadi ragu nih maunya stop loss aja apa tetap lanjutin. Nah, kalau dari Bro Mamat seperti apa tuh, Pak? Eh, Pertanyaan pertamaku adalah tujuan awalnya apa waktu mau beli. Mm-mm. Nah, ternyata Mm-mm. Bro Murah udah bilang, kayaknya bingung nih tujuan awalnya apa gitu kan. Ya. Nah, kalau misalkan memang nggak tahu, terus habis itu udah nggak tahu juga ke depannya seperti apa, kan kalau gue, Mm-mm. kalau tujuannya udah nggak tahu, dan ke depannya lu mau ngapain? Ngelihat perusahaan ini seperti apa gitu. Ada prospek bagus nggak? Ada prospek berkembang lagi nggak? Kalau nggak lu lihat Mm-mm. ada prospeknya, dan cut loss saja, pindah ke tempat lain. Daripada wasting opportunity di tempat lain gitu kan. Nah, kalau Oke. misalkan udah tahu kayak gitu, ya udah keluar. Tapi kalau misalkan tahu, oh ini perusahaan pasti bakalan bagus lagi, bakalan naik lagi, ini kesempatan buat average down dan sebagainya, misalkan, ya teruskan. Mm-mm. Toh pilihannya cuma Mm-mm. 3, mau cut loss, mau terusin, atau mau diemin aja, gitu. Ya, benar-benar. Ya, semoga bisa jawab ya, Firlian Cahya. Jadi kalau dari saya sih memang batu bara ini bisa dibilang apa trennya itu sangat berpengaruh dengan harga komoditas batu baranya. Jadi ketika harga batu bara naik, ya udah kenceng tuh naiknya. Tapi ketika lagi turun, ya udah turun. Sesimpel itu sebenarnya kalau kita pilih saham-saham yang jualannya komoditas. Kalau dari lihat sih, kalau nggak salah harga batu bara lumayan naik ya kemarin-kemarin Hmm, ya, harga saham, harga komoditasnya. batu baranya. Cuman biasanya yang saya sering lihat, saya sering perhatiin kalau di batu bara adalah entah dia memasuki musim dingin di belahan bumi sebelah sana, Ya, sehingga kebutuhan akan ada batu bara akan tinggi. Hal seperti itu yang kadang, wah ini bisa ditebak nih sebenarnya, hal seperti itu. Jadi kalau menurut saya, pastikan dulu ya, seperti yang Bro Mamat bilang, pastikan dulu mau investasi atau mau trading, kayak gitu. Oke, ini dari Rosaneli Ocha, bagaimana mengetahui saham yang overpriced dan underpriced. Jadi overvalue, undervalue ya maksudnya mungkin ya. ngelihat Gimana tuh, dari Bro? itu bukan sih, per PBV gitu-gitu bukan Mm-mm. jawabannya. Karena kalau misalkan, kalau gue begitu apa, Ah, ah, yang gue bilang tadi, mm-mm, tahu, oh I want to enter this sektor mm-mm, telco, supporting telco di tower operatornya gitu. Oke, gue suka sama model bisnis, perusahaannya mm-mm, ABCDE ini yang bagus, terus gue akan bandingin dari per PBV-nya. Mana yang dihargai lebih mahal, mana yang dihargai lebih murah, terus kemudian mana yang kinerjanya lebih bagus, then I will enter that company. Ya dari si per PBV itu valuasi si perusahaan ya gitu kan. Terus mm-mm. habis itu kalau misalkan teman-teman ini udah pada pasti udah pada paham kan ya cara ngitung pernya gimana, PBV itu gimana, nggak usah lah ngitung karena itu udah dihitungin semua kok, banyak yang bantu ngitungin kan, Ya, udah ada semua sudah ada angkanya gitu, aplikasinya. udah ada aplikasinya gitu, tapi Ah, mengartikannya itu udah tahu kan ya, oh kalau per itu ternyata harganya dia terhadap apa, kalau PBVD itu harganya dia terhadap apa gitu. Nah yang lebih penting itu mm-mm. memahami itu gitu, jangan gini, ada yang suka nanya, bang, per dengan perusahaan dengan per di atas 10 kali itu udah mahal ya. Nah, nggak tentu juga. Kita juga harus ngelihat, oke, 10 kali memang udah ketinggian gitu. Tapi peer di industrinya dia kayak gimana? Saingan-saingannya dia, apakah apa namanya di harga segitu juga atau yang lain-lain itu 2 kali sementara dia 10 kali sendiri gitu kan? Nah, jadi dari sisi pengertiannya sendiri harus dipahami sama perbandingan dengan si peers, perusahaan peers yang ada di sektor yang sama itu kayak gimana. Oke. Nah, berarti kalau sebenarnya tidak ada hal yang baku ya, misalnya per sekian artinya mahal, per sekian artinya murah. Seperti itu ya, Bro Mamat ya, menurut. Jadi tergantung Hmm. dari peer industri, di misalnya dia perusahaan consumer good, maka kita bandingin dengan peer di consumer good juga. Bank dibandingin juga dengan bank. Nah, sebenarnya metode under, ya ini pendapat saya lagi ya, metode under value sama over value kan memang ada banyak banget nih. Kalau dalam hal saham ada yang bilang ada namanya discounted cash flow, ada yang Oh iya bilang iya. capital asset pricing model, ada yang bilang ada ya value investing, hal seperti itu.
Kalau dari secara sederhana memang PER dan PBV ini yang paling simple banget yang bisa kita pakai untuk menentukan wah ini under value atau harganya lagi murah, ini over value harganya lagi mahal. Paling simpel sebenarnya. Dan saya biasanya nih salah satu tips lagi dari saya mungkin saya lihat juga historicalnya dia itu Bro Mamat. Jadi misalnya Iya, iya. Betul, betul. ya pernya dia 5 tahun terakhir itu sebenarnya kisarannya segini loh. Jadi kalau dia sekarang lagi di bawah, wah udah kita cek lagi nih data dari keuangannya apakah dia memang lagi rugi atau turun kinerjanya atau seperti apa. Kalau dia baik-baik aja, nah sebenarnya itu peluang buat masuk ke sana Masuk. tuh, buat Betul. buat beli itu saham gitu. Itu salah satu paling simpel banget daripada kita ngitungin discounted cash flow atau ngitungin capital asset pricing model. Wah itu agak ribet ya kalau dalam Buat kegiatan saya. buat bermurah yang sudah ahli gitu mungkin biasa gitu ya kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang baru mulai masuk ke pasar saham gitu kan, harus mikirin discounted cash flow, terus capital asset pricing model itu kayak yang wah apa ya? Karena gue kalau misalnya ngeliat kayak gitu kan, oke, ya oke. Udah gitu doang, oke doang tapi nggak dipakai. Iya benar. Jadi emang ada yang versi ribetnya. Kalau mau yang versi simple ya udah pair sama PV aja itu sudah simple banget. Nah, tapi tetap ya kalau bisa teman-teman perhatiin earningnya itu berkualitas apa enggak nih. Misalnya kalau dia laba bersihnya didapat dari jualan aset. Nah itu kan bias ya, itu nggak pas nih Iya, kalau kita jadiin wah ini bagus banget kinerja labanya naik drastis, tapi kalau iya. kita cek wah ternyata dia jualan aset, ya enggak, itu nggak bagus, itu Jualan pabrik, beda. besoknya bisa produksi gitu kan. Nah itu dia, itu kurang bagus tuh sebenarnya teman-teman. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Ini ada banyak Betul, banget betul. pertanyaan nih. Oke. Nah kerasa ya udah 50 menit aja ya. Oh iya, sorry ya, dari tadi gue yang kebanyakan ngoceh soalnya. Nggak apa-apa, bagus. Kan kita emang ceritanya lagi collab dan Bro Mamat sebagai narasumber kita nih. Oke, jadi M. Wahyu, mana yang lebih baik? Mending beli perusahaan yang kinerja selama berjalan baik atau beli perusahaan yang kinerjanya kurang baik tapi prospek ke depan cerah? Nah, gimana tuh, Uh, Bro Mamat? Kalau gue akan beli dua-duanya. Perusahaan yang bagus gue beli sebagai apa? Hmm, Apa namanya? Assurance. Kalau investasi hmm, gitu emang bagus. Jadi emang perusahaan yang sudah terbukti kinerjanya bagus. Terus habis itu market share-nya dia gede. Untuk memastikan duit gue aman di perusahaan itu. Dia jalan akan tetap baik-baik saja. Nah, perusahaan-perusahaan hmm, yang mungkin sekarang kinerjanya kurang bagus, tapi prospek ke depannya bagus, gue juga akan beli. Buat apa? Buat untuk increment dari investasi gue gitu. Karena gue percaya kalau misalkan dia memang industri baru, punya potensi gede, potensi bagus, ya kenapa nggak kita investasi di situ gitu. Bertaruh nggak? Ya kayak hmm, bertaruh, kayak judi. Tapi judinya kan kita tahu nih. Misalkan kayak let's say gitu ya, ini belum IPO sih, Goto gitu. Gue seneng banget sama apa? Seneng banget sama bisnis modelnya dia. Gue seneng ngelihat bisnis model kan. Bisnis modelnya hmm, dia tuh nggak cuman perusahaan marketplace dan apa namanya transportasi. Tapi nantinya dia itu bisa dengan komunitasnya dia, perusahaan-perusahaan UMKM yang ada di dalamnya itu bisa dibiayai sama mereka langsung. Pembiayaan dari si bank yang punyanya mereka kan. Dananya hmm, dari mana? Dari GoPay yang disimpan sama orang-orang. Dana dari GoPay itu murah banget. Sementara kalau kayak hmm. bank, mau menghimpun dana masyarakat itu harus ngasih bunga deposito, ngasih bunga tabungan, ngasih bunga segala Oke, macam, mahal biayanya. Sementara pakai benar. GoPay, kalau misalkan berumurah berapa? Top up GoPay. Gue sih kayak 500 ribu itu udah biasa gitu. Udah Satu biasa, orang loh. wajar. Benar. Wajar kan? Sejuta, 2 juta, satu orang. Kalau misalkan 200, oke lah, 100 juta rakyat Indonesia, top up 500 ribu aja. 500 ribu kali 100 juta berapa? 500 100 miliar. ribu 5 kali 100. triliun loh duitnya. Iya. Udah 5 triliun nggak ngasih bunga apapun loh. Paling cuman ngasih gratis ongkir gitu kan. Oh wow, Mm-mm. cerdas banget. Nah, sementara 5 triliun itu kalau misalkan disalurkan ke UMKM di dalamnya, UMKM yang mereka butuh Mm-mm. modal misalkan buat jualan, mereka pasti happy. Dikasih bunga, let's say bunga 7%, 8% udah seneng. Karena bunga bank Mm-mm. komersial bisa 15% gitu kan. 7% Ya, dikurangi sama biaya bunga yang 0%. 7% over nothing gitu. Nah, kalau 7% ya. untuk kredit yang over nothing yang nggak bayar biaya apapun, udah gede banget gitu kan. Nah, itu Mm-mm. gue seneng banget model bisnis yang kayak gitu. Terus habis itu kalau mereka mau mengembangkan apa di dalamnya, mereka bisa langsung punya data semuanya gitu. Nggak perlu harus Mm-mm. nyari data kemana-mana lagi gitu kan. Nah, mungkin yang kayak gitu, kalau misalkan mereka IPO,
semoga bisa dapat ya. Gue akan berusaha untuk beli gitu si sahamnya gitu kan. Banknya kenapa nggak lu beli mat gitu? Masih kemahalan banknya, ntar aja deh kalau udah confirm bisnis apa model bisnisnya gitu. Gitu. Oke. Kalau menurut gue sih gitu ya. Jadi dua-duanya harus Iya, gue ya. beli. Ya, itu ya. Jadi memang sebenarnya balik lagi ya, yang jelas intinya adalah teman-teman sini paham kenapa beli saham Ya. perusahaan tersebut. Pahami dulu nih, wah kinerja ini kayak gini. Nah, kalau tadi dibilang prospek ke depan cerah. Nah, prospek ke depan cerah ini kita seberapa yakin bahwa prospek ke depannya dia bakal cerah itu ya. Karena kadang ada kemarin tuh ada salah satu saham yang eh, the next Amazonnya Indonesia. Kalau pernah pernah dengar ininya mungkin ada Gue salah satu nggak saham dengar yang siapa itu. ada ya salah satu yang agak kemarin berkasus itu. Nah, cuman setelah kita cek-cek ya sebenarnya nggak gitu juga gitu loh. Itu kan itu kan hanya pengakuan-pengakuan orang-orang yang kebetulan sudah beli satu saham terus dia Oh, pom-pom tuh saham, wah ini akan menjadi the next bla bla bla. Nah, itu kalau bisa prospek ke depan cerahnya itu memang based on kita. Kita ada data bahwa oh ini nih ada kayak gini nih, kayak seperti Bro Mawar bilang model bisnisnya bagus banget. Nah, kayak gitu. Nah, itu baru valid. Jangan yang hanya kata orang, hanya kata ini, jangan kayak gitu juga gitu loh. Ya, itu semoga bisa paham, paham, membantu ya. paham. Paham ya. Jangan sampai kena pam and dam. Istilahnya bukan Down, pam ya. and dam gitu kan. Ya, pump and Pom-pom, down. jangan sampai kena pom-pom. Pump and down. Apalagi hanya baca Twitter langsung, wah langsung beli itu saham. Ya, jangan kayak gitu ya. Sama kayak Doge to the moon gitu, pada beli Doge semua gitu kan. Ya, to the moon. Moonnya gini ke bawah ya moonnya. Di bawah, bulannya lagi di bawahnya bumi. Di bawah bumi. Aduh. Ya, oke, nggak kerasa nih udah hampir 1 jam aja. Jadi teman-teman juga udah makasih banget sudah antusias mengikuti live Instagram ini dan Bro Mamat juga udah senang banget nih bisa sharing sama Bro Mamat yang dari orang perbankan ini mencoba di saham itu dan apa jelas banget nih kenapa saya beli ini, kenapa saya beli ini. Nah mungkin dari Bro Mamat ada yang ingin disampaikan mungkin di sharing terkait dengan apapun itu atau mau dipromot mungkin ada hal yang ingin dipromot karena saya Udah, lihat tadi growth rate-nya promonya kan lancar udah banget kan. nih. Promonya tadi udah. Nah, kalau dari Oh, gue udah. pesan gue ya, kalau misalkan buat temen-temen Ah, nih ya, yang baru mau masuk saham, awalnya mau mm, trading, terus nyangkut, terus ngomong gara-gara nyangkut mau jadi investor aja deh, nggak apa-apa, jadi investor dulu. Nah, dengan mm, mumpung lagi nyangkut nih, better pelajarin bener-bener apa sih yang dibeli, mm, terus kenapa kemarin kau beli itu, dan strategi kedepannya seperti apa. Jadi bikin itu semua, terus habis itu jangan mm, jangan nyangkutnya itu jadi bikin trauma gitu. Karena kalau misalkan teman-teman trauma, sayang banget. Karena teman-teman kalau trauma ya, terus nggak mau masuk ke saham, itu you gonna miss the maybe one of the greatest gitu ya. Kalau nggak boleh dibilang the greatest ya, asset gitu. Karena banyak orang mm, kaya itu orang kayanya dari saham. Kalau misalkan teman-teman setuju. nggak mau main saham, nggak mau investasi saham, nggak mau di saham sama sekali, then you definitely miss one of the ways to get rich. Benar, Kok kayaknya setuju. gitu ya yang gue promo-promo ini ya. Ya, oke. Oh ya, tadi saya janji bahwa ada satu orang yang nanti bakal dapat membership dari Pintar Saham. Nah, saya kemilihnya Mas Firliansyah FZ. Nanti Weh, kita selamat. selamat ya, silakan kontak admin untuk lebih jelasnya nanti. Jadi sekali lagi terima kasih nih Bro Mamat atas waktunya. Senang banget bisa Thank you for sharing ya. having me. Ya. Thank you for having me. Dan terima kasih teman-teman semua. Semoga kita bisa rutin lagi ngadain live Instagram dan berbagai jenis narasumber yang berbeda. Ya, oke, thank you. Selamat sore Thank you, semuanya. thank you. Sehat selalu ya semuanya. Sehat selalu ya.